Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai hakikat dan paradigma anak dalam berbagai pendekatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Bu Fadila Ayuning Tias, MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Sofi Umul Khoer. Dan saya Siti Nuraini. Dan saya Devira Aprianti. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu hakikat anak. Anak usia dini merupakan individu unik yang berbeda dalam masa emas pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Setiap anak memiliki pola perkembangan yang berbeda dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi. Lalu di sini kami akan membahas lebih dalam mengenai hakikat dan paradigma anak dalam berbagai pendapat yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini yang pertama ada pendekatan undang-undang. Hakikat usia dini adalah individu yang berada dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau 0 sampai 8 tahun, menurut beberapa teori perkembangan anak pada tahap ini, anak mengalami perkembangan pesat dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Hakikat anak usia dini mencakupi beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu anak sebagai individu unik, setiap anak memiliki potensi dan karakteristik perkembangan yang berbeda. Yang kedua yaitu Golden Age, usia keemasan. Periode ini sangat penting dalam membentuk dasar kepribadian me- dan kemampuan anak. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Anak belajar melalui eksplorasi, bermain, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu pentingnya simulasi perkembangan optimal terjadi jika anak mendapatkan rangsangan yang sesuai dengan usia dan ke- kebutuhannya. Selanjutnya yaitu pendekatan tentang psikologi. Dalam psikologi, perkembangan dipahami bahwa setiap anak memiliki keunikan dalam perkembangan moral dan kejiwaannya. Perkembangan anak bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Mempelajari psikologi perkembangan anak bermanfaat untuk memahami tingkah laku anak sesuai usia, mengetahui kemampuan mereka di setiap fase, serta menentukan waktu yang tepat untuk memberikan stimulasi. Sebenarnya kejiwaan anak pada hakikatnya sangat beragam, sifat dan pandangannya dan perkembangan jiwa anak itu kompleks dan unik. Manfaat kita mempelajari psikologi perkembangan anak diantaranya yaitu untuk mengetahui tingkah laku anak sesuai dengan tingkat usia perkembangannya, dan untuk mengetahui tingkat kemampuan anak pada setiap fase perkembangan, eh, un- dan untuk mengetahui kapan anak bisa menerima stimulus yang kita berikan. Dan guru bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Dan guru juga bisa memilih atau memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Di sini juga ada anak ditinjau dari segi psikologi. Yang pertama yaitu perkembangan otak. Yakin yaitu semakin banyak kita memberikan rangsangan pada anak, maka semakin rimbun jaringan saraf otaknya. Prinsip dari saraf use it or lose it yaitu gunakan atau hilangkan. Sebaiknya orang tua dalam memberikan stimulasi pada anak harus memperhatikan periode kritis dari anak, yaitu periode yang tepat bagi anak untuk diberikan stimulasi tertentu dan sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua yaitu pertumbuhan badan.
Perkembangan badan anak harus seimbang antara tinggi badan dan berat badan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan gigi. Perawatan gigi perawatan gigi dimulai sejak dini. Yang keempat yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik anak berkembang pesat pada awal usia. Yang kelima yaitu karakteristik bawaan. Karakteristik bawaan merupakan percampuran gen antara kedua orang tuanya yang paling terlihat adalah karakteristik fisik berupa warna mata, bentuk mata, warna kulit, dan lain-lain. Yang keenam yaitu kebutuhan dasar anak. Anak membutuhkan kebutuhan fisik yaitu air, udara, makanan, tempat berlindung juga. Kebutuhan tambahan supaya anak kita itu supaya anak itu sehat yaitu kehangatan, kontak fisik dengan orang tua atau pengasuh. Di sini juga ada tinjauan dari segi psikologi. Yang pertama yaitu perubahan kognitif anak. Piaget lebih menitik beratkan pada kematangan anak dalam berpikir. Vygotsky lebih menitik beratkan pada perolehan informasi diri interaksi anak dengan lingkungan. Di sini orang tua harus memahami tahapan-tahapan yang sedang dipelajari, dipahami, dan dimaknai oleh anak sehingga pemaksaan amarah dalam diminimalisir. Diminimalisir. Yang kedua yaitu perkembangan sosial emosional. Anak selalu tertarik apa yang dilakukan orang lain sehingga anak cenderung meniru. Selanjutnya, materi yang akan dibahas oleh Sophie. Lalu di sini saya akan menjelaskan pendekatan neuroscience. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Sedangkan secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Dengan dasar ini, neuroscience disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Berdasarkan hasil penelitian di bidang ini, bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0 sampai 4 tahun mencapai 50%, hingga anak usia 8 tahun mencapai 80%, dan kematangan pada usia 10 hingga 25 tahun. Artinya, apabila pada urutan usia tersebut otak tidak mendapatkan rangsangan yang optimal, maka perkembangannya tidak akan maksimal. Karena anak usia dini biasanya dikategorikan sebagai usia 0 hingga 6 tahun adalah periode krusial dalam perkembangan otak. Selama periode ini, otak anak mengalami perkembangan yang sangat cepat dan plastisitas tinggi, yang berarti otak mampu membentuk dan memperkuat koneksi neural dengan sangat aktif. Penelitian neuroscience telah menunjukkan bahwa pengalaman awal interaksi dan stimulasi lingkungan memengaruhi struktur dan fungsi otak, serta dapat mempengaruhi kemampuan belajar, keterampilan sosial, dan kesejahteraan emosional di masa depan. Misalnya, prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk merancang aktivitas yang merangsang berbagai area otak, seperti memfasilitasi pembelajaran multisensori, serta menyesuaikan metode pengajaran dengan tahap perkembangan kognitif anak. Hal ini mencakup pemahaman mengenai pentingnya permainan sebagai alat pembelajaran, pengaruh lingkungan yang aman dan positif terhadap perkembangan otak, serta strategi untuk mendukung perkembangan emosional dan sosial yang sehat. Pada masa ini, anak tidak hanya diberikan pengalaman, tapi lebih baik dan lebih utama difasilitasi dan distimulan untuk mengoptimalkan perkembangan kapasitas kecerdasannya. Penerapan ini dalam pendidikan anak usia dini berfokus pada pemahaman cara otak anak,
berkembang dan berfungsi. Pengetahuan ini membantu pendidik merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan otak, sehingga meningkatkan kemampuan belajar dan perkembangan sosial emosional anak. Beberapa prinsip penting dalam penerapan ini meliputi, yang pertama, pembelajaran yang menggunakan pengalaman sensorik, yang kedua, pentingnya emosi. Emosi berperan penting dalam proses belajar, lingkungan yang positif, dan mendukung dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Anak-anak cenderung lebih mudah memahami konsep ketika mereka aktif terlibat dalam kegiatan belajar, seperti bermain dan eksplorasi. Yang keempat, pengulangan dan reinforcement. Pengulangan informasi dan penguatan positif membantu memperkuat pembelajaran. Lalu kita harus tahu lebih dulu apa itu sosial. Bahasa Latin yaitu socius yang berarti bersama-sama, bersatu, bersekutu, berteman atau sosio yang mempunyai makna menyekutukan, berteman, mengikat dan mempertemukan. Dikutip dalam Damsar 2011, dalam Khadijah dan Nurul 2021. Karakteristik anak usia dini menurut Hartanti dalam Agustiatih dan Monepa 2019 dalam Khadijah dan Nurul 2021. Yang pertama, anak memiliki rasa keingintahuan yang besar. Anak tertarik akan dunia sekitar mereka, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi akan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Yang kedua, bersifat unik. Pada anak usia dini memiliki pola umum perkembangan yang sama, namun setiap mereka adalah berbeda, misalnya gaya belajar, minat, dan latar belakang. Yang ketiga, anak umumnya kaya fantasi atau imajinasi. Yang keempat, memiliki sikap egosentris. Umumnya anak memiliki sifat egosentris, mau menang sendiri. Sifat ini dilihat pada anak yang masih suka berebut mainan, merengek, menangis apabila mereka inginkan tidak didapatkan. Untuk mengurangi sifat ini, orang tua atau guru memberikan berbagai kegiatan seperti mengajak anak mendengarkan cerita, melatih kepedulian sosial, dan empati terhadap sesama. Yang kelima, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Anak usia dini ketika melakukan sesuatu tidak mampu berdiam terlalu lama, suka berpindah-pindah tempat, sebab anak memiliki rentang perhatian yang sangat pendek sehingga perhatiannya mudah teralihkan. Yang keenam, anak adalah makhluk sosial. Anak usia dini memasuki usia prasekolah, mulai suka bergaul dan bermain dengan teman sebaya. Dia mulai berbagi, mengalah, sabar menunggu giliran saat bermain dengan teman-temannya, mulai menjalin interaksi dengan teman-teman sebayanya. Dengan itu, konsep diri anak akan terbentuk belajar bersosialisasi dan juga belajar diterima di lingkungannya. Anak usia dini adalah individu yang berada dalam usia emas, sebab anak usia ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam proses tahapan perkembangannya. Masa usia ini penting dikarenakan pada masa ini pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespons stimulasi yang datang dari lingkungannya. Perkembangan sosial pada anak usia dini merupakan sebagai bentuk kematangan anak dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya dari hubungan sosial yang dilakukan. Selaras dengan itu, eh, pemenuhan kebutuhan sosial yang sesuai dan tepat kepada anak dalam tiap tahapan perkembangan akan menjadi bagian terpenting dalam pengembangan selanjutnya sebagai anggota masyarakat tentunya. Karena pengembangan kemampuan sosial yang ini memainkan peranan yang penting terhadap anak dalam melakukan hubungan sosial di masa depan dan pola perilaku mereka terhadap orang lain. Dengan perlakuan yang tepat dan sesuai akan membentuk perilaku pada anak sejak usia dini. Sebaliknya, apabila tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan, anak akan menimbulkan atau membentuk perilaku negatif. Selanjutnya ada pendekatan agama.
Pendidikan Islam menekankan bahwa setiap anak lahir dalam fitrah dengan potensi yang harus dikembangkan melalui nilai-nilai agama, akhlak, dan keteladanan. Sejak dini, anak perlu diajarkan doa, sholat, puasa, serta membaca Al-Quran untuk membentuk fondasi spiritual dan moral yang kuat. Selain itu, Islam mengajarkan nilai sosial seperti kejujuran dan penghormatan terhadap orang lain. Pendidikan anak dalam Islam berlandaskan pada konsep fitrah, yaitu setiap anak lahir dalam keadaan suci dan memiliki potensi yang harus dikembangkan secara maksimal. Orang tua akan Orang tua dan pendidik bertanggung jawab untuk membimbing anak agar tumbuh menjadi individu yang beriman, berakhlak baik, dan cerdas. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada intelektual, tetapi juga pada spiritual dan moral, seperti menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, membiasakan akhlak mulia, serta memberi contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak usia dini, anak perlu dibimbing dengan pendidikan yang seimbang antara aspek spiritual, akhlak, dan intelektual. Belajar Al-Quran sejak kecil dapat membentuk pondasi moral yang kuat, sedangkan budaya lokal yang sejalan dengan Islam seperti konsepsi Pakalebi dalam budaya Bugis mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan dalam mendidik anak dengan kasih sayang dan kelembutan, serta menolak segala bentuk kekerasan. Islam mengajarkan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan penghormatan terhadap hak-hak anak agar mereka tumbuh dengan baik secara fisik maupun psikologis. Di era digital ini, pendidikan anak menghadapi tantangan baru. Teknologi dapat bermanfaat jika digunakan dengan bijak, tetapi juga berisiko jika tidak diawasi dengan baik. Orang tua harus mengarahkan anak agar mengonsumsi konten yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menanamkan kejujuran dan amanah sejak dini. Islam menekankan metode pendidikan berbasis kasih sayang, pembiasaan, dan keteladanan karena anak lebih mudah meniru perilaku nyata. Dengan pendekatan ini, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat serta agamanya. Selanjutnya ada pendekatan budaya. Pendekatan budaya dalam Pendekatan budaya melihat anak sebagai individu yang aktif dalam memahami dan membentuk budaya di sekitarnya. Pendidikan berbasis budaya ini membantu anak membangun identitas, kreativitas, dan toleransi melalui pembelajaran kontekstual dan kearifan lokal. Dengan memahami budaya, anak lebih siap beradaptasi dalam masyarakat yang beragam, berpikir inovatif, dan menghargai perbedaan. Pendekatan budaya dalam memahami anak menempatkan mereka sebagai individu yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial yang dinamis. Anak tidak hanya menerima nilai-nilai budaya secara pasif, tetapi juga berperan aktif dalam memahami, menginterpretasikan, dan membentuk budaya di sekitarnya. Dalam perspektif budaya, anak dipandang sebagai makhluk sosial yang belajar melalui interaksi, imitasi, dan eksplorasi serta memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh lingkungan budayanya. Paradigma budaya dalam pendidikan anak dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Paradigma tradisional menganggap anak sebagai penerima nilai-nilai budaya dari generasi sebelumnya melalui keluarga dan masyarakat. Sementara itu, paradigma konstruktivis melihat anak sebagai individu aktif yang membangun pemahaman mereka sendiri terhadap budaya melalui pengalaman dan interaksi. Pendekatan humanistik lebih menekankan pada pengembangan potensi anak dengan memperhatikan aspek sosial, emosional, dan kultural yang membentuk identitas mereka. Penerapan pendekatan budaya dalam pendidikan dapat dilakukan dengan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan budaya lokal, mem- mem-
memanfaatkan kearifan lokal seperti cerita rakyat dan kesenian dalam pembelajaran, serta pendekatan multikultural yang menghargai keberagaman. Dengan pendekatan ini, anak dapat tumbuh dengan identitas yang kuat, lebih kreatif dan dalam menghadapi tantangan, dan memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan budaya sekitarnya. Selanjutnya, kesimpulannya, anak adalah individu unik dengan hak, potensi, dan kebutuhan khusus yang harus diperhatikan. Perkembangannya dipengaruhi oleh perlindungan hukum, stimulasi otak, interaksi sosial, nilai agama, dan budaya. Pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, psikologi, neurosains, sosiologi, dan spiritualitas diperlakukan eh, diperlukan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berkarakter yang baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok satu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.